Tuhanku, ingin menghadapmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi ke Helen tanya, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Iya, pasti kita semua luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Apa aja itu Kak Helen? Nah, kalau gitu kita langsung lihat sama-sama aja yuk. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Baik adik-adik semuanya, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian nih Kak Helen. Apa tuh, Kak? 1, 2, 3. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dimenangkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dibenarkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Helen. Mari semua kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena berkat-Mu Bapa kami pada pagi hari ini dapat beribadah walaupun secara online Bapa. Tapi itu tidak melunturkan semangat kami untuk tetap beribadah pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih Kak. Sekali lagi Kak Helen tanya, masih semangat? Masih Kak. Mana Kak Helen mau lihat semangatnya? Tepuk Yesus. Yes. Sus.
Kristus? Yes. Sekali lagi, Laskar Kristus? Yes. Wah, luar biasa sekali Kak Inka. Iya Kak, hebat adik-adik kita hari ini. Iya, mereka semangat semua tetap Kak sampai Benar, sekarang. Kak, iya. Nah, kalau adik-adik masih semangat, Kak Helen dan Kak Inga undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, sebelum masuk ke persembahan, Kengga dan Kehelen mau mengajak adik-adik lagi nih. Angkat satu pujian berjudul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Musik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, dan paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, dan paling aku cinta. Nah, adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi sebelum itu,
Kak Cecil mau mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan amplop yang sudah dituliskan hari beserta tanggal, yaitu hari Minggu, tanggal 14 Februari tahun 2021. Nah, nanti persembahannya adik-adik taruh di amplop yang sudah kita siapkan tadi. Lalu tinggal tunggu kakak sekolah minggunya ngambil ke rumah adik-adik ya. Udah semua? Oke, kalau gitu kita mau menyanyi lagu persembahan, yaitu lagu Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Menjual suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai mengumpulkan persembahan sekolah minggu kita. Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa untuk persembahan syukur kita. Ayo, gimana sikap doa yang baik dan benar? Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Tadi kami sudah selesai mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan kami tadi ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa ya. Kak Esther senang sekali bisa ketemu dengan kalian lagi dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Kak Esther juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat liturgos kita yang hari ini yang sangat luar biasa. Ada Kak Helen dan Kak Inga, juga Kak Cecil. Ya, kalian harus tetap semangat ya melayani Tuhan. Walaupun Kak Esther tahu kalian juga pasti disibukkan dengan kuliah maupun sekalian, tetapi kalian tetap nomor satukan pelayanan. Luar biasa. Oke, di sini Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria tidak lupa juga adik-adik untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini. Mulai tanggal 14 sampai 20 Februari 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa dalam iman ya, dalam berpikir, dalam bertutur kata, juga dalam bertindak. Selalu menjadi kebanggaan buat orang tua dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, ibadah kita, baik seksi pelayanan anak maupun remaja, masih kita lakukan secara jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids. Walaupun kita masih mengikuti ibadah dari jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids, tidak mengurangi iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Iya, makanya Kak Esther selalu berharap kalian itu selalu setia setiap hari Minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja. Jangan sampai lupa ya sayang ya.
Tuhan Yesus rindu mendengar doa puji-pujian dari kalian semua. Dan jangan lupa juga berdoa supaya kondisi kita ini segera dipulihkan kembali. Karena apa? Karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, di sini Kak Esther, orang tua, bahkan pemerintah juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian disiplin protokol kesehatan. Ya kan? Kalian pasti sudah tahu. Iya, harus 5M. 3M saja tidak cukup, sekarang 5M. Kita simak yuk. Penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Saya menyadari dan mengerti kita semua terpukul atas pandemi ini. Namun, saya yakin bersama kita pasti bisa bertahan melewati badai ini. Let's focus one day at a time. Spring will definitely come. Badai ini pasti berlalu dan musim semi pasti akan datang. Terima kasih. Nah, itu adik-adik sudah saksikan tadi ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, 5M harus ditambah lagi dengan tekun di dalam doa. Jadi Kak Esther harap kita semua anak-anak Tuhan selalu dukung dengan doa, secara tekun, selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Supaya kondisi kita, situasi kita boleh dipulihkan kembali. Pandemi COVID-19 boleh berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita bisa belajar di sekolah, kita bisa beribadah di gereja, kita bisa berkumpul dan bermain bersama teman-teman seperti waktu dulu adik-adik. Nah adik-adik, di sini Kak Esther juga mau menginformasikan buat kita bahwa di tahun 2021 ini banyak kegiatan kita dari sesi pelayanan anak dan remaja akan dilakukan dari jarak jauh atau dari rumah saja. Kalaupun keadaan nanti membaik, nanti kita bisa mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan adik-adik. Tetapi itu masih melihat kondisi dan situasi yang terkini ya adik-adik ya. Jadi untuk sementara, baik ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang sedang disusun oleh kakak-kakaknya masih mengutamakan kegiatan dari jarak jauh atau dari rumah saja. Tapi Kak Esther yakin kalian pasti tetap semangat dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi pelayanan anak dan remaja di Jemaat GKE Bukit Tunggal.
Oke adik-adik, tidak banyak yang Kak Esther informasikan buat kita semua pada minggu hari ini. Sekarang persiapkan diri kalian karena kita akan segera pisah kelas. Baik kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Shalom teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Mulia-Mulia Namanya. Mari sama-sama puji Dia, mulia. Sekali lagi sama-sama kita pujikan. Mulia, 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 mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa mengikuti ibadah SPR ini seperti biasa. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu kidung pujian yang berjudul Yesus Memanggil. Yesus
jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Shalom teman-teman. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terpujilah namamu dan anakmu Yesus Kristus. Ya Tuhan, sekarang kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Tolong bimbing sertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga firman yang kami dapat pada hari ini tidak lalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 9 ayat 2-9 dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Pembacaan kita telah selesai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya hari lepas hari. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Markus 9 ayat yang kedua sampai yang ke-9. Saya mengambil sebuah tema, Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung sering juga disebut dengan transfigurasi. Artinya perubahan bentuk. Murid-murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah saksi pada peristiwa itu. Saksi di mana bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. Perubahan rupa Yesus tidak dijelaskan secara rinci, namun perubahan pakaian yang menjadi sangat putih, berkilat-kilat, menegaskan bahwa kemuliaan Yesus dalam peristiwa tersebut.
Apa artinya perubahan ini? Kehadiran Elia dan Musa menolong para murid-murid pada waktu itu mengerti apa arti dari transfigurasi ini. Yang pertama, orang-orang Israel mengenal Elia sebagai salah satu seorang nabi yang dikenal dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, Musa dikenal sebagai perantara, diberikannya hukum Taurat bagi umat Tuhan. Jadi transfigurasi Yesus dan kehadiran Elia dan Musa sangat jelas menegaskan bahwa Yesus benar-benar Mesias yang akan menggenapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Melihat transfigurasi ini, ketika murid Yesus tadi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, begitu bahagia, tetapi di sisi yang lain dia begitu takut. Mereka ingin menikmati pengalaman yang indah ini untuk seterusnya. Karena itu mereka ingin membuat kemah masing-masing untuk Yesus, untuk Elia dan Musa. Tetapi tujuan Yesus memberikan pengalaman rohani yang indah kepada murid-muridnya itu sebenarnya supaya mereka siap menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, yang baru dijelaskan oleh Yesus kepada mereka bahwa sebentar lagi Yesus akan menghadapi penderitaan. Yesus akan mengalami penderitaan sengsara itu. Dan mereka harus juga menghadapi itu di dalam kehidupan mereka. Diceritakan kemudian datanglah awan yang menaungi mereka dengan tujuan yang sama, yaitu sebuah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Menyusul pada waktu itu ada sebuah suara yang terdengar di balik awan itu. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara ini sekali lagi menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Awan dan suara itu tentunya memberikan sebuah dorongan yang sangat kuat. Mereka tetap mengikut Yesus, Sang Mesias, meskipun harus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam kehidupan mereka. Sebagai pengikut Yesus, saudara-saudara, saya percaya kita juga pernah memperoleh pengalaman rohani yang sangat indah dan mengesankan dalam kehidupan kita masing-masing. Apa arti pengalaman itu bagi saudara-saudara? Tentu ini bukan sekedar untuk kita nikmati saja. Pengalaman semacam ini harus menguatkan iman kita. Terutama kita harus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah gentar menghadapi masa-masa yang sukar bila kita sanggup melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Walaupun di tengah kesukaran masa pandemi yang kita hadapi pada saat ini, sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan selalu menolong dan memberkati hidup kita. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap terus berdoa kepadanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Salam. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Nah adik-adik, gak kerasa ya kalau ibadah kita sudah hampir selesai. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian lagi dengan judul Kunaikan Syukurku. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
adik-adik, sekarang kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, tolong kiranya Engkau selalu menyertai kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Engkau selalu berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami. Tuhan, doa kami ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu Tuhan, tolong kiranya Engkau sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tertawa. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung